Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sharing tentang persiapan kita masuk pembelajaran era kenormalan baru ya. Ini sekarang tanggal 3 Desember 2020 dan kita sudah menyimak bersama ya, sudah dapat informasi bersama dari keputusan bersama 4 menteri bahwa di Januari ada tanda kutip, ada sign untuk dilakukan tatap muka ya. Tentu saja dari informasi dari Pak Menteri Pendidikan tetap kembali kepada unit masing-masing, terutama yang memegang kendali adalah yayasan penyelenggara pendidikan, kemudian sekolah dan juga orang tua. Nah, kita sebagai guru, sebagai penyelenggara pendidikan khususnya swasta dan juga negeri gitu ya, 1 bulan ini menjadi masa-masa persiapan, masa-masa krusial di mana pada bulan Desember ini seluruh sekolah melaksanakan kegiatan rutin tahunan yaitu penilaian akhir semester 1. Nah, terkadang kita sibuk, tidak lama kemudian bulan ini akan segera habis dan kita masuk pada bulan Januari 2021. Nah, memang sudah ada panduan-panduan bagus yang detail dari pemerintah ya, bagaimana desain tatap muka di zona hijau, zona kuning, zona oranye dan zona merah itu sudah ada. Nah, apa yang perlu kita lakukan oleh masing-masing sekolah? Pertama adalah disiapkan mental dulu dari kepala sekolah sampai guru-guru ya, dianggapan dirinya kita siap running untuk pembelajaran tatap muka di bulan Januari 2021. Itu yang penting dulu. Nah, kalau kita sudah running, benar-benar sudah siap, maka lakukan checklist persiapan dari yang paling kecil ya, kesiapan kurikulum terutama itu sudah oke, kemudian SDM-nya, kemudian SOP kesehatannya bagaimana, karena anak akan tatap muka antar murid, tatap muka murid dengan guru, guru dengan murid, dan guru dengan guru. Jadi frekuensi tatap mukanya muncul, yang tadinya PJJ tidak muncul sekarang muncul. Nah, ini perlu disikapi dengan baik. Nah, apabila Bapak Ibu berada di zona hijau, saya kira running saja ya. Usul saya secara pribadi, running saja, jalan saja. Pembelajaran tatap muka silahkan dilakukan, karena sudah 9 bulan anak-anak tidak melihat bangku sekolahnya, tidak lihat suasana hiruk pikuk sekolahnya. Jadi tes ketemu dengan teman-temannya itu hilang udah 9 bulan. Saya kira kalau terlalu lama tidak bagus secara psikologis ya, anak-anak seakan-akan kehilangan sisinya. Dan PJJ terlalu lama dari sisi negatifnya lebih banyak ternyata ya, kejenuhan, kemudian monoton, anak hiburan satu-satunya hanya HP begitu ya, temannya di dunia maya semua. Terkadang teman-teman yang diakses tuh mereka tidak saling kenal, itu malah berbahaya dari sisi bergening hal-hal yang sifatnya negatif. Ini menurut saya tidak bagus. Nah, kalau kurikulum oke, kemudian gurunya sudah siap, maka polanya dipilih yang mana yang paling aman. Nah, pola tatap mukanya kan sudah ada konstelasinya tuh, sudah ada ya, tinggal dipilih mana yang paling bagus. Saya kira sekolah unit masing-masing yang bisa menentukan desainnya masing-masing ya. Belum tentu desain di sekolah A cocok untuk di sekolah yang B. Demikian pula sebaliknya. Maka yang paling penting, yang paling tahu adalah sekolah itu sendiri. Maka kepala sekolah, guru, dan juga orang tua itu harus memahami, duduk bersama, sehingga alur bagaimana proses pembelajaran itu detail, semua orang tidak bertanya, semua orang saling dukung, semua stakeholder memberikan kontribusi, dan yang paling utama adalah justru yang berada di luar kelas. Kalau di kelas sudah dihandle oleh guru, saya kira terkendali dengan baik. Yang kita khawatirkan adalah justru kegiatan yang ada di luar kelas ya. Kelasnya dibagi menjadi 2 sesi bagus, kemudian muridnya 50-50 itu pada zona yang hijau, kemudian zona yang merah malah hanya bisa 8% begitu ya.
ya kita ikuti saja, kita ikuti. Tetapi pada saat sudah berlangsung, ada PR yang perlu kita pikirkan bersama ya. Misalnya sekolah di zona merah, kemudian memutuskan untuk masuk, orang tua setuju begitu, sekolah sudah siap, segala sesuatunya sudah ready semua. Kemudian kita pakai desain dari pemerintah yang masuknya hanya 8% dari jumlah murid per kelas ya. Kemudian yang 8% itu boleh masuk, sisanya itu di luar. Maka ini juga tidak mudah bagi guru, karena guru akan terpecah konsentrasinya melayani tatap muka di kelas dan juga harus melayani yang belajar dari rumah. Dan itu pun tidak mungkin diulang ya, ngajar tatap muka, selesai tatap muka baru PJJ dimulai dari nol, itu kan nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah sinkronus, ya real time. Pada saat guru mengajar di kelas, saat itu juga teknologi ikut berbicara. Dengan teknologi sinkronus, maka anak dari rumah bisa mengikuti. Maka kekuatan teknologi juga harus bagus begitu, sehingga anak-anak merasa dia sedang belajar di kelas bersama gurunya dan dia bisa saling sapa dengan teman-temannya. Walaupun ini pun juga tidak mudah melakukannya, menyisakan PR-PR juga. Kemudian yang paling dikhawatirkan dari sisi kesehatan, ya dari sisi kesehatan. 3M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu menjadi standar yang minimal ya. Ada standar-standar lain yang bisa dikembangkan selain itu, pembatasan sosial, kemudian jumlah murid, kemudian jaraknya juga bisa diatur lebih jauh, kemudian activity di dalam pembelajaran di kelasnya mengurangi komunikasi lisan, itu juga saya kira juga menjadi sebuah alternatif. Jadi yang paling punya PR banyak adalah sekolah yang ingin masuk di Januari itu pada zona merah. Nah, yang paling utama adalah ada pengakuan dan dukungan dulu dari orang tua murid ya. Dari orang tua murid itu harus menyatakan bahwa anaknya untuk siap. Jadi ada pernyataan anaknya siap untuk belajar. Dan di beberapa wilayah ya, di DKI, di Tangerang, mungkin juga di daerah-daerah lain, itu kebanyakan orang tua mendukung diadakannya pembelajaran tatap muka, tentunya dengan protokol yang bagus. Nah, ini sebuah tantangan bagi sekolah penyelenggara pendidikan baik negeri atau swasta. Ya, sekolah terutama ya, itu harus berani menjamin, berusaha maksimal bahwa tatap muka dilakukan dengan baik, pembelajaran yang berjalan bagus, dan SOP keamanan dan kesehatannya juga berjalan dengan baik. Saya kira kalau ini bisa dilakukan, kemudian orang-orang dewasa di sekitar anak yang masuk sekolah itu juga bagus, orang tua juga tertib, tidak ada orang luar yang bisa masuk sekolah yang tidak ada kepentingan begitu, ini di screen begitu ya, dijaga betul. Saya kira akan menarik ya, anak-anak akan kembali kepada girohnya, akan kembali kepada fitrahnya, akan kembali menemukan jati dirinya yang sudah 9 bulan mereka harus berjauhan belajarnya gitu. Jujur kita akui bahwa anak-anak orang tua sudah sangat bosan dengan kegiatan PJJ ya. Walaupun PJJ sudah dilakukan dengan menarik, dengan bagus gitu, tapi ada sisi yang hilang karena anak itu butuhnya adalah bermain. Era mereka adalah era bermain dan belajar itu menjadi pelengkap. Bermain sambil belajar itu menjadi kebutuhan pokok bagi mereka. Nah, bermainnya itu ya bermain seumur dia, sebaya begitu, dia butuh internalisasi diri begitu. Nah, Bapak Ibu, saya kira kalau nanti di Januari itu benar-benar akan dilakukan tatap muka, maka mari kita bersama-sama berbenah diri ya. Dari sisi kurikulum kita siap, dari sisi desain pembelajaran kita siap ya, kita milih yang paling aman, yang paling safety, yang paling mudah. Kemudian teknologinya dicek ulang, disiapkan kembali supaya tidak ada masalah. Kemudian komunikasi antara seluruh ini sekolah itu juga bagus. Kemudian tenaga-tenaga medis yang ada atau orang yang ditugaskan untuk mengampu masalah medis juga siap, juga ready. Kemudian juga penanganan apabila ada
muncul gejala-gejala yang mencurigakan pada diri murid dan guru juga siap begitu ya. Kemudian dari sisi orang tua nyaman bahwa kondisi gurunya juga sehat, anaknya sehat, saya kira perlu dicoba, insya Allah ya, perlu dicoba. Dengan berkumpul dengan teman-teman itu girohnya muncul, rasa sukacitanya muncul, kesenangannya muncul, kemudian adrenalinnya yang untuk melawan sesuatu yang jenuh dalam dirinya itu muncul, sehingga imun akan semakin kuat menurut saya. Dari sisi kesehatan saya kira imun seseorang yang berada dalam kondisi gembira, kondisi senang, kondisi ceria itu akan tumbuh dengan baik. Nah, kita yang orang dewasa bagaimana mengkondisikan itu supaya anak-anak kita dalam kondisi sehat sambil kita mengejar target kurikulum yang sudah ada pembatasan, yang sudah ada penyesuaian kurikulum adaptasi. Nah, Bapak Ibu, bagi guru, kepala sekolah dan penyelenggara pendidikan dimanapun, mari berbenah, jangan sembarangan melakukan hal ini karena kita berhubungan dengan dua hal. Pertama kurikulum, pembelajaran, dan terutama kesehatan. Nah, kesehatan kita guru, kesehatan murid menjadi yang paling utama. Jangan sampai nanti sekolah yang tidak siap memaksakan diri untuk tatap muka, tapi segala sesuatunya tidak siap sehingga muncul klaster-klaster baru begitu ya. Ini yang tidak diinginkan begitu ya. Dan harapan saya secara pribadi kepada orang tua yang punya keahlian, yang punya kekhususan, keterampilan di bidang kesehatan, baik sebagai bidan, sebagai suster, sebagai dokter atau tenaga medis lainnya, apabila punya waktu luang, mari kita dukung sekolah ya, kita support sekolah, kita berikan bantuan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan sehingga semua stakeholder itu bergerak. Kekuatan kebersamaan antara kepala sekolah, guru, dan orang tua akan menimbulkan imun baru bagi semuanya, bagi warga sekolah. Saya kira nanti dengan keinginan yang luar biasa ini, Allah SWT akan memberikan jalan terbaik sambil terus kita berdoa. Ya, hanya kepada Allah kita meminta, ya, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi keyakinan bahwa ini wabah ini datang dari Allah, kita minta kepada Allah juga. Semoga Allah berkenan untuk segera mengambil wabah ini dan bisa kembali normal. Dan setelah normal, jangan lupa tetap bersyukur, perbaiki akhlak, perbaiki adab, perbaiki sikap dan perilaku antar orang tua, perilaku murid, perilaku guru, semuanya. Saya kira itu akan menjadi gelombang positif yang bagus untuk masa depan. Tetap semangat, tetap tangguh, kita saling sinergi. Untuk Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, semoga semakin hari semakin baik dan tetap semangat. Apa yang sudah dilakukan di PJJ kali ini terus dipertahankan, walaupun nanti tatap muka, kemampuan yang sudah diraih selama PJJ, nilai-nilai positif yang sudah diraih selama PJJ terus dipertahankan. Karena ke depan kurikulum kita, pembelajaran kita, keterampilan dan kompetensi anak-anak akan menuntut bahwa ke depan anak-anak harus bagus dari sisi literasi, bagus dari sisi numerasinya. Semoga ke depan pendidikan Indonesia semakin baik. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.